Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru SMA Negeri 1 Pangkah. Tetap semangat, tetap ceria, tetap sehat. Selamat datang di hari kedua MPLS SMA Negeri 1 Pangkah. Baik anak-anak, di hari kedua ini akan ada 3 materi yang penting untuk kalian. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama yaitu kalian akan mengenal profil sekolah lebih mendalam. Oke, catat ya. Yang pertama tentang profil sekolah. Yang kedua, kalian akan diajak untuk mengenal seperti apa pendidikan di masa COVID, di masa pandemi. Dan yang ketiga, kalian akan masuk ke materi yang menurut saya paling penting banget, yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, tiga-tiganya semuanya sama penting, termasuk materi di hari sebelumnya, itu juga amat sangat penting. Nah, selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini. Kenali sekolahmu melalui materi profil sekolah dengan baik. Pahami bagaimana pembelajaran di masa pandemi di materi pandemi COVID. Dan yang ketiga, perbaiki karaktermu, tanamkan karakter baik di materi pendidikan karakter. Selamat menyimak, catat hal yang penting, dan laksanakan tugas yang sudah diberitahukan oleh kakak-kakak OSIS kalian. Baik, selamat menyimak.
SMA Negeri 1 Pangkah merupakan instansi pendidikan yang didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1985. Sekolah yang dibangun pada lahan 3 hektar ini sudah memiliki nilai akreditasi dengan predikat A, dengan diikuti banyak prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. SMA Negeri 1 Pangkah juga sudah menjadi sekolah adiwiyata dan telah mendapatkan predikat sebagai sekolah ramah anak. Dari awal berdirinya hingga kini, SMA Negeri 1 Pangkah telah semakin berkembang dengan tersedianya berbagai sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar. SMA Negeri 1 Pangkah memiliki 81 tenaga pendidik dan kependidikan, serta dipimpin oleh Ibu Siti Ati, SPD MPD sebagai Kepala Sekolah. Telah kita ketahui bersama bahwa pandemi telah menghambat kegiatan pendidikan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, SMA Negeri 1 Pangkah berupaya mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka era new normal. SMA Negeri 1 Pangkah melaksanakan koordinasi dengan tim gugus COVID-19 Kabupaten Tegal dan Puskesmas Pangkah. Selain itu, SMA Negeri 1 Pangkah juga membentuk tim persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan tim Satgas Internal COVID-19 yang bertugas untuk mempermudah persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka era new normal dengan dipimpin oleh Kepala Sekolah. Tim persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka melaksanakan rapat untuk merumuskan SOP yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka era new normal. Berikut standar operasional pelaksanaannya. Protokol keadaan lingkungan sekolah, protokol rapat atau pembinaan, protokol masuk lingkungan sekolah, protokol pembelajaran di dalam kelas, protokol layanan ketatausahaan, protokol layanan perpustakaan, protokol layanan laboratorium, protokol layanan darurat khusus, protokol layanan ruang bimbingan konseling dan bimbingan TIK, protokol layanan beribadah di masjid sekolah. Sosialisasi mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka era new normal disosialisasikan kepada komite sekolah, tenaga pendidik, warga sekolah, serta wali murid peserta didik SMA Negeri 1 Pangkah. SMA Negeri 1 Pangkah memiliki fasilitas penunjang protokol kesehatan yang layak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka era new normal. Fasilitas tersebut antara lain 1. Termogan untuk melakukan tes suhu tubuh terhadap siswa, guru, dan warga sekolah. 2. Tempat cuci tangan yang tersedia di sekitar lokasi kegiatan belajar mengajar. 3. Ruang isolasi. 4. Penyemprotan cairan disinfektan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. 5. Ruang kelas yang telah diatur sesuai protokol kesehatan. 6. Kamar mandi yang selalu dibersihkan setiap hari. 7. Batas kaki untuk menjaga jarak. 8. Tempat ibadah yang sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan. 9. Tempat parkir yang diberikan jarak untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan 10. Pelaksanaan pembersihan lingkungan sekolah setiap hari. Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka era new normal, peserta didik diwajibkan untuk membawa peralatan makan dan alat tulis sendiri, membawa hand sanitizer, tisu, serta menggunakan masker. Peserta didik disarankan menggunakan kendaraan pribadi atau diantar oleh orang tua untuk menghindari kerumunan dalam penggunaan kendaraan umum. Sebelum peserta didik memasuki area sekolah, peserta didik akan dicek suhu tubuhnya menggunakan termogan. Apabila ada peserta didik yang memiliki suhu tubuh tinggi, akan dibawa oleh tim Satgas Internal COVID-19 ke ruang isolasi. Dan tim Satgas Internal COVID-19 akan memanggil orang tua peserta didik untuk menjemput peserta didik tersebut. Setelah melalui pengecekan suhu tubuh,
peserta didik diwajibkan menggunakan hand sanitizer, kemudian peserta didik dan guru bersalaman dengan merapatkan tangan ke depan. Untuk peserta didik yang menggunakan kendaraan pribadi, telah disediakan tempat parkir yang sudah diatur jaraknya. Peserta didik yang akan memasuki ruang kelas harus mencuci tangannya terlebih dahulu di tempat cuci tangan yang telah disediakan di depan kelas. Peserta didik masuk kelas secara bergantian dan duduk di bangku yang telah diatur jaraknya sesuai protokol kesehatan. Bapak atau ibu guru yang akan memulai pembelajaran diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer, masker, dan face shield terlebih dahulu. Peserta didik akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai SOP pembelajaran tatap muka era new normal. Bapak Ibu guru mengajar dengan menggunakan proyektor dan software yang telah terhubung dengan peserta didik dalam daring. Apabila ada peserta didik yang merasa sakit, akan dibawa oleh tim Satgas Internal COVID-19 ke ruang isolasi, dan orang tua peserta didik akan dihubungi untuk menjemput. Ketika jam istirahat, peserta didik hanya diperkenankan makan bekal yang sudah dibawa dari rumah, karena kantin sekolah ditutup guna menghindari kerumunan. Peserta didik yang telah menggunakan kamar mandi wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pelaksanaan kegiatan dalam laboratorium harus menggunakan jas atau pakaian standar praktikum. Peserta didik wajib membersihkan peralatan praktik sebelum dan sesudah menggunakannya. Peserta didik juga wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah praktik dilaksanakan. Peralatan komputer dalam laboratorium komputer juga wajib dibersihkan menggunakan tisu oleh peserta didik sebelum dan sesudah digunakan. Kegiatan membaca buku di perpustakaan harus mematuhi protokol kesehatan dengan berbaris sebelum masuk perpustakaan. Dan peserta didik wajib meletakkan buku yang telah dibaca ke dalam rak khusus untuk dibersihkan. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik dan Bapak Ibu guru wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ruangan yang telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar akan disemprot dengan cairan disinfektan. Peserta didik yang sudah pulang ke rumah wajib membersihkan diri dan meletakkan seragam sekolah ke dalam rak pakaian kotor untuk dicuci. Perlengkapan sekolah dan alat tulis yang telah digunakan di sekolah juga wajib dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pangkah yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua wali siswa yang kami hormati pula, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkah yang kami cintai dan kami banggakan. Kami SMA Negeri 1 Pangkah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, tentu saja dengan selalu menerapkan jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Mari bersama cegah COVID-19. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Kita patut bersyukur, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program penguatan pendidikan karakter. Sekarang, sudah 542 sekolah yang diberikan pelatihan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Dan kita bersyukur juga bahwa 542 sekolah itu sudah melakukan sharing experience kepada sekolah-sekolah yang lain, yang jumlahnya sekarang justru berlipat ganda menjadi 5 kali lipat dari sekolah yang sekarang. Dengan diterapkannya gerakan penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah, sesuai dengan moto dari gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Baik anak-anak semua, bagaimana materinya di hari kedua ini? Padat? Tapi asik ya. Kita jadi bisa mengenal SMA Negeri 1 Pangkah dengan gedungnya yang baru. Kalian beruntung sekali karena ketika kalian masuk menjadi siswa baru, pas banget gedungnya, sarananya semuanya juga baru. Semoga menambah semangat kalian untuk belajar di SMA Negeri 1 Pangkah. Dan perlu diperhatikan, kenali baik-baik sekolahmu. Setelah kamu tadi melihat videonya, ketika nanti kamu berkunjung ke sekolah, sudah diberi kesempatan untuk bisa berangkat, dipahami baik-baik seperti apa dinas sekolahnya, mana ruang kepala sekolahnya, mana ruang gurunya, mana ruang TU-nya, mana masjidnya, mana tempat parkirnya, mana kantinnya, mana lab komputernya, dan lain-lain. Jadi, kenali sekolahmu, cintai sekolahmu, dan rawat sekolahmu. Kemudian, kesimpulan berikutnya di materi pandemi COVID. Seperti yang kita tahu bersama ya anak-anak, bahwa masa pandemi belum kunjung berakhir.
hampir 2 tahun, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat, kita pasti bisa melewatinya bersama. Nah, generasi kalian adalah generasi yang penuh tantangan di masa pandemi ini. Jangan sampai jadi generasi rebahan saja. Jangan sampai merasa kalian sedang libur sekolah. Tidak sekolah. PJJ bukan berarti libur sekolah. PJJ adalah sekolah dari rumah. Jadi, tetap belajar meski di rumah. Tetap aktif, hidupkan komunikasi yang baik dengan gurumu, dengan kakak kelasmu, dengan teman sekelasmu, dengan teman seangkatanmu. Ciptakan komunikasi yang baik. Pastikan kamu mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Jangan sepelekan pelajaran apapun. Hormati gurumu, dan kamu harus selalu semangat sampai nanti akhir semester. Karena apa yang akan kamu lakukan hari ini menentukan kamu di masa depan. Tugas-tugas yang kamu selesaikan hari ini menentukan kenaikan kelasmu di akhir ajaran nanti. Begitu ya anak-anak, tetap semangat di masa pandemi ini. Bersinergi di kala pandemi. Berkreasi di kala pandemi, berprestasi di kala pandemi. Kemudian di materi yang ketiga, di materi pendidikan karakter, kalian sudah sama-sama tahu, sudah menyimak videonya. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki karakter yang baik? Belum? Atau sudah? Nah, kalau sudah, alhamdulillah, pertahankan dan perbaiki. Kalau belum, ayo segera kita benahi karakter kita. Segera kita bina diri kita sendiri. Kita buat diri kita adalah diri yang memiliki karakter yang baik. Tetap semangat, tetap jadi yang hebat. Sampai jumpa di hari terakhir besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.